Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa kapal laut yang terbuat dari besi raksasa itu tidak tenggelam? Padahal, kalau kita lempar kunci motor atau sendok besi ke air, pasti langsung melesat ke dasar. Ini adalah salah satu misteri fisika yang sering membuat kita penasaran. Besi itu berat, dan massa jenisnya jauh lebih besar daripada air. Logikanya, benda yang lebih padat dari air seharusnya tenggelam. Tapi, kapal laut justru dengan gagah berani mengarungi samudra. Apa rahasia di baliknya? Mari kita bongkar bersama. Pertama, kita perlu memahami konsep massa jenis. Massa jenis adalah perbandingan antara massa suatu benda dengan volumenya. Gampangnya, seberapa padat suatu benda itu. Jika massa jenis benda lebih besar dari air, benda itu akan tenggelam. Contohnya, batu atau besi memiliki massa jenis yang lebih besar dari air, sehingga mereka tenggelam. Sebaliknya, kayu atau gabus memiliki massa jenis yang lebih kecil, jadi mereka mengapung. Lalu, bagaimana dengan kapal besi? Rahasia kapal laut terletak pada prinsip Archimedes dan konsep gaya apung. Prinsip Archimedes menyatakan bahwa benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam fluida akan mengalami gaya apung ke atas. Besar gaya apung ini sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi, semakin banyak air yang dipindahkan oleh suatu benda, semakin besar pula gaya apung yang mendorongnya ke atas. Inilah kunci mengapa kapal bisa mengapung. Kapal tidak hanya terbuat dari besi, tetapi juga memiliki bentuk dan volume yang sangat spesifik. Meskipun dinding kapal terbuat dari besi, bagian dalamnya sebagian besar adalah ruang kosong yang berisi udara. Bentuk kapal yang cekung dan berongga ini sangat penting. Ketika kapal diletakkan di air, ia akan memindahkan sejumlah besar air. Volume air yang dipindahkan oleh kapal ini sangat besar, jauh lebih besar daripada volume besi padat yang sama beratnya. Karena volume air yang dipindahkan besar, maka gaya apung yang dihasilkan juga menjadi sangat besar. Kapal akan mengapung jika gaya apung yang mendorongnya ke atas lebih besar atau setidaknya sama dengan berat total kapal itu sendiri. Berat total kapal ini termasuk berat besi, mesin, kargo, penumpang, dan semua isinya. Dengan bentuknya yang berongga, kapal mampu memindahkan air dalam jumlah yang cukup untuk menghasilkan gaya apung yang bisa menopang seluruh beratnya. Jadi, bukan hanya massa jenis besi saja yang dihitung, tapi massa jenis rata-rata keseluruhan kapal, termasuk udara di dalamnya. Bayangkan sepotong plastisin. Jika kita bentuk plastisin itu menjadi bola padat, ia akan tenggelam di air. Tapi, jika kita pipihkan plastisin yang sama dan membentuknya menjadi seperti perahu kecil, ia bisa mengapung. Meskipun massa plastisinnya sama, bentuk perahu memungkinkannya memindahkan lebih banyak air. Ini persis seperti cara kerja kapal laut. Kapal dirancang sedemikian rupa agar bisa memindahkan air sebanyak mungkin, sehingga gaya apungnya cukup untuk menahan beratnya. Jadi, kapal laut bisa mengapung bukan karena besinya ringan, melainkan karena desainnya yang cerdas. Bentuknya yang berongga dan besar memungkinkan kapal memindahkan volume air yang sangat banyak. Volume air yang dipindahkan ini menghasilkan gaya apung yang cukup kuat untuk menopang seluruh berat kapal. Ini adalah bukti nyata bagaimana pemahaman fisika, khususnya prinsip Archimedes, diaplikasikan dalam teknologi canggih. Dari sini kita belajar bahwa tidak semua yang terlihat berat akan tenggelam, dan tidak semua yang terlihat ringan akan mengapung. Semua tergantung pada massa jenis rata-rata dan gaya apung yang bekerja padanya.